Baik, semangat ya. Semangat gimana? Semangat tuh. Oke, Bu Anika ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada siang hari ini. Sebelumnya kalian sudah tahu belum dikumpulkan di ruangan ini? Ya, hadir ke sini itu untuk apa? Sudah tahu belum? Sudah. Sudah. Ya. Mau ngapain, Adik? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling, bimbingan atau konseling nih? Konseling kelompok. Oh, untuk konseling kelompok. Oke, benar. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Siapa? Mungkin saya punya. Oke, silakan Adit. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Adit ya. Nah, tadi benar, terus sekali ya, kita di sini itu akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu belum konseling kelompok itu apa? Ada yang sudah pernah? Belum. Atau belum pernah? Belum pernah. Belum pernah. Terus kali. Belum pernah, baru kali ini. Ya. Bu Anika jelaskan ya, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan BK. Kalau bimbingan kelompok sudah ya kemarin ya? Sudah kan? Iya. Tuh. Salah satunya adalah konseling kelompok, ada bimbingan kelompok, kemudian yang sering itu klasikal ya, secara di kelas, kemudian ada juga secara individu ya. Jadi ini adalah salah satu layanan dari BK. Nah, tujuan konseling kelompok hari ini adalah untuk meningkatkan academic hardiness atau ketangguhan akademik kalian. Jadi buat kita harapkan nantinya setelah layanan ini kalian semua menjadi tangguh dalam hal akademik, serta nantinya kita akan membuat aktivitas-aktivitas perubahan untuk apa? Untuk mengurangi dampak dari academic hardiness itu. Seperti misalnya nanti prestasi belajarnya rendah. Kalau misalnya kita nggak tangguh dalam hal akademik, itu kan mengakibatkan prestasi belajar rendah, kemudian masalah-masalah lain ya yang akan nanti kita bicarakan pada siang hari ini. Ya. Sebelum itu Bu Anika akan menjelaskan terlebih dahulu nih ya, apa saja yang nantinya akan kita jalani di kelompok ini ya. Nanti Bu Anika harap kalian semuanya dapat aktif. Yang pertama, kamu semua harus aktif. Yang kedua, Bu Anika harap juga kalian semua dapat mengungkapkan perasaan kalian atau masalah-masalah kalian semuanya dengan secara sukarela dan terbuka. Ya, semuanya sukarela nggak di sini? Sukarela ya. Nah, serta apa saja yang kita bahas dalam kelompok ini adalah untuk grup ini saja. Dalam artian semuanya tidak akan menyebar keluar gitu. Misalnya nanti Abid mengungkapkan masalahnya, kemudian Atala membocorkan keluar, Abid itu punya masalah ini loh gitu. Itu jangan sampai ya. Jadi di sini kita ada kerahasiaan di dalam kelompok. Ya, kemudian apa-apa saja yang kita bahas di kelompok ini, Bu Anika harap sesuai dengan norma yang berlaku. Sudah paham? Sudah. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti setiap siswa mengungkapkan permasalahannya yang berkaitan dengan apa tadi, ketangguhan akademik ya. Kemudian nanti jika ada siswa lain atau kalian semua merasakan hal yang sama atau ingin mengungkapkan pendapat dengan masalahnya teman tersebut, kamu bisa mengangkat tangan ya. Nanti, Bu, saya ingin berpendapat gitu. Jadi nanti bisa salah satu mengangkat tangan, kemudian Bu Anika persilakan, atau bisa juga dari sebelah kiri atau sebelah kanan Bu Anika, atau sebelah kiri dan atau sebelah kanan siswa yang sudah mengungkapkan. Jadi keaktifannya itu ada karena konseling kelompok ini juga memanfaatkan dinamika kelompok. Sudah kenal, tapi tahu nggak makanan favoritnya teman-teman itu apa? Tahu ya, belum tahu ya. Jadi oke. Sekarang kita perkenalan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan makanan favoritnya. Tapi jangan langsung disebutkan. Kita dengan clue, ya. Paham semua? Mulai dari Bu Arnika ya. Oke. Nama Ibu Arnika Dewi Larasati. Makanan favoritnya itu clue-nya dipukul. Bahasa lain dari dipukul.
Keren. Iya betul. Bisa bergerak ya. Oke, selanjutnya dari kanan atau kiri dulu nih. Semuanya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini? Sudah siap semuanya? Kita bermain sambil berdiri ya. Oke, tadi berkaitan dengan ketangguhan akademik atau academic hardiness. Kira-kira masalah apa sih yang berkaitan dengan akademik dari kalian masing-masing? Di saya tuh yang kayak stres karena ngerjain pelajaran kan banyak banget yang itu bikin stres, terus juga capek, terus nanti hasil jadinya malas buat belajar dan lain-lain. Terus cara mengatasinya gimana? Udah belum? Kalau cara mengatasinya ya sementara ini masih belum ada sih, cuma kayak ya kalau sebentar capek ya udah istirahat dulu pas waktu, baru nanti kalau udah capek hilang baru belajar. Ya yang lain tadi mana ya misalnya capek ya dengan tugas-tugas ya. Ya. Saya mirip sama Nana, cuman kadang tuh di ini sih Bu, capek karena ada les juga itu. Jadi kan kadang kalau selesai les itu kan pulangnya sih agak habis lama. Jadi kayak sampai rumah langsung istirahat, jadi kayak kadang masih suka lupa buat ngerjain tugas itu. Ya, jadi lupa ngerjain tugas ya. Kemudian masalahnya juga mirip Bu, ada les juga itu sampai malam, jadi kan otomatis belajar kalau nggak di rumah ngerjain tugas udah nggak ada waktu lagi. Tapi tuntutan di sekolah harus tugas itu misal dikumpulin esok harinya itu jadi nggak sempat. Jadi lalai dalam mengerjakan tugas juga menyebabkan prestasinya menurun juga ya. Oke, selanjutnya Dari masalah-masalah tadi yang sudah diungkapkan satu persatu, ya tadi buat kita bisa simpulkan ya. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan academic hardiness ini atau ketangguhan akademik di kalian itu kebanyakan tentang ini ya, capek ya, capek, kemudian stres, banyaknya tuntutan dari orang tua, kemudian tuntutan dari lingkungan juga ya, untuk nilainya tinggi, tapi justru malah kalian melakukan hal yang sebaliknya. Ya, tadi katanya Alfa malah main ya, malah justru main. Ya, tadi juga ada yang menyebutkan bahwa ingin masuk SNMPTN yang sekarang jadi apa? SNBP. Ya, namanya SNBP sekarang ya. Ingin masuk SNBP, tapi kok justru malah prestasi belajarnya menurun. Karena apa? Terlalu lelah ya. Terlalu lelah, tapi juga tidak bisa untuk membangun solusi atas masalah itu. Ya, jadi kalian justru malah keasikan main, nonton drakor, kemudian ada juga yang main game. Ya, ada juga yang main game. Nah, itu semua kan justru malah menimbulkan masalah baru. Nah, di sini ada perilaku yang disukai dan dibenci berkaitan dengan ketangguhan akademik. Mereka sekarang tanya, keinginan kamu untuk berubah itu ada di posisi berapa? Dari 0 sampai 10, kira-kira di posisi berapa? Keinginan untuk berubah? 9. Keinginannya untuk 9. 9. Kemudian 8. Berliana. Saya 8,5. 8,5. Karena apa? Karena memang dari niat saya itu ada, namun ada hal sedikit yang mendorong saya untuk kadang malas untuk berubah gitu. Masih ada sesuatu ya? Iya. 8. 8,5. Iya. Berliana 8. Karena apa? Karena saya pikir keinginan saya itu di titik itu Bu, kalau 9 pun mungkin belum setinggi itu juga. Keinginan ya, 8. Kemudian Naca berapa? Saya 8 juga. 8 juga. Kenapa Naca 8? Soalnya saya merasa kayak masih ada. Tadi keinginan untuk berubah. Sekarang boneka tanya kemampuanmu untuk berubah itu ada di posisi berapa? Sama 7. Iya. Kenapa sama 7? Soalnya ya masih ada rasa pengen tapi badan tuh nggak bisa digerain buat nge-push keinginan kita gitu loh. Entah dari mana kesehatan.
bisa Bisa dibisikin-bisikin setan. iya. Kemudian siapa lagi? Kalau saya 7,5 gitu. 7,5. Iya. Ya sama sih kayak sama ya banyak banget hambatan-hambatan yang apa ya ganggu gitu lah buat capai keinginan gitu. Hambatannya apa aja? Ini sih Bu, ya kan kita juga remaja mungkin masalah percintaan juga bisa jadi. Ya dan lain-lain lah pokoknya. Kemudian Dari saya sendiri masih tidak lama karena kan memang dari diri saya sendiri kemampuan itu belum bisa mendukung saya, namun jika keinginan itu ada, namun dari segi pendukung, dari segi support system itu belum ada dari diri saya. lebih halus bahasanya ya, support system. Makanya kita tahu maksud dan arti. Gak mungkin orang tua ya. Kemudian ya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan akademik ya, dia punya keberanian serta motivasi. Komponennya ada 3C, yaitu komitmen, kontrol, yang ketiga adalah challenge. Sekian kita riset seperti ini, rumuskan dan seperti ini. Ya, membuat jadwal mengatur waktu. Ada lagi? Kalau saya mungkin di jadwalnya itu juga kita kasih motivasi gitu sih Bu. Jadi waktu ngeliat jadwalnya itu jadi kayak apa ya, ada tujuan juga gitu kenapa kita harus ngelakuin itu. Ya, ada motivasi dan tujuan ya. Jadi dari kita perlu motivasi ya. Kemudian Sama yang disampaikan sama teman-teman tadi, sebenarnya tuh kalau misalnya udah capek kayak gitu scroll TikTok ataupun main game atau lihat drama itu nggak salah ya. Cuman asalkan kitanya bisa lebih lagi buat ngatur waktunya, benar tadi dijadwalin gitu, terus dikasih motivasi kayak tujuan kita tuh nantinya jelas gitu. Kita mau apa sih? Mau masuk ke PTN lewat jalur yang SNBP, jadinya kita kayak semangat belajar buat meraih tujuan itu. setelah ini ya, sehari-hari tadi ada yang aktivitas-aktivitas perubahan apa saja yang sudah ditulis, Bu Arnika harap bisa segera diaplikasikan. Nah, tidak terasa waktu kita sudah hampir 2 jam pelajaran ya. Sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang tadi sudah kita bahas? Ke C yang pertama tadi ada communication. Komitmen. Oh ya komitmen, communication sama challenge. Komitmen, kontrol. Oh iya komitmen, control sama challenge saya lupa. Itu terus ya itu sih. Terjadi lain, yang lain? Nah, terus kita kalau misalkan ingin mendapatkan bantu juga harus bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan juga bisa mengatur pola belajar kita jadi yang lebih baik lagi gitu. Angsa. Siap semuanya? Siap. Oke. Tepung ayam. Bebek. Angsa. Kita ulangi ya. Tepung ayam. Bebek. Angsa. Bebek. Ayam. Angsa. Ayam. 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 Bebek. Ayam. Bebek. Angsa. Oke, tepuk tangan. Gimana perasaannya dalam mengikuti kegiatan hari ini? Setelah mengikuti Senang. senang, Nah, lega. oke. Lega, kenapa lega? Kok ada lega? Karena Ya, ketemu bisa. solusinya gitu. Iya. Ya, ternyata ada orang lain yang punya masalahnya juga mirip sama saya. Iya. Ternyata ada orang lain yang masalahnya mirip denganmu dan bisa dapat tadi adalah solusi ya. Iya, solusi. Bu Arnika harap apa yang sudah kita bahas ya, kali ini Bu Arnika juga sangat senang ya bertemu dengan kalian dan sekali lagi apa yang sudah kita bahas Bu Arnika harap bisa segera diaplikasikan. Sebelum mengakhiri bimbingan atau konseling kelompok pada hari ini, doa mulai.